Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, di sini kami ingin mereview hasil jurnal kami. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rifani, dan rekan saya, Michael Sebastian Trigan, dan rekan saya yang satu lagi, Firaning Tias. Baik, langsung saja daripada berlama-lama, mari kita langsung mulai menuju reviewnya. Silahkan, Fira. Baik, kita mulai dari judul terlebih dahulu. Judul di sini kami kebetulan mendapatkan jurnal yang berjudul Penerapan Layanan Bimbingan Belajar untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar siswa kelas 10-4 SMA Negeri 1 Sukada. Adapun volume dari jurnal ini adalah volume 2 nomor 1 dan memiliki 10 halaman. Tahun pembuatan jurnal ini tahun 2014. Penulis atau peneliti ada 3 orang, yaitu yang pertama Niputu Srinonik Andayani, yang kedua Made Sulastri, dan yang ketiga Gade Sedanayasa. Adapun kata kunci yang berada di jurnal ini ialah bimbingan belajar serta kesulitan belajar. Nah, adapun sedikit pendahuluan yang melatar belakangi penelitian di jurnal ini ialah seperti sebagai berikut, yaitu adalah siswa di sekolah dituntut untuk memiliki prestasi belajar yang bagus, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Prestasi belajar adalah bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang, merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh orang tersebut setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Nah, dari situlah muncul statement bahwa pada sekolah tempat penelitian ini cukup banyak siswa yang menunjukkan hasil belajar rendah di bawah rata-rata kelas dalam beberapa mata pelajaran, salah satunya pelajaran fisika. Maka dari itu, peneliti di sini ingin meningkatkan prestasi belajar anak tersebut dengan melalui cara bimbingan belajar, begitu. Nah, alasan peneliti memilih problem demikian ialah berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan siswa, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menurut keterangan dari guru bidang studi fisika, nilai rata yang ditetapkan oleh sekolah adalah 76 KKM-nya untuk mata pelajaran fisika. Nah, 76 itu dari 21 siswa dalam satu kelas, ada 8 orang yang menunjukkan hasil belajar rendah. Nah, problem yang coba dijawab dan dipecahkan oleh peneliti ialah terkait prestasi belajar siswa yang rendah, terutama pada mata pelajaran fisika siswa kelas 10-4 SMA Negeri 1 Sukada, tahun pelajaran 2013-2014. Nah, berikut saya coba paparkan beberapa kajian serta daftar teoritisnya, yaitu yang pertama menurut Praitno dan Erman Ampi tahun 1999 pada halaman 279, bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk pelayanan yang penting diselenggarakan di sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya intelijensi, tetapi juga sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka yang belum mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. Nah, ada lagi menurut Sedanayasa yang dikutip Erayanti, bimbingan belajar itu merupakan penanaman disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Bimbingan belajar adalah pemantapan penguasaan materi pelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan siswa. Bimbingan belajar adalah pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah, lingkungan, sekitar, dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta mengembangkan pengembangan pribadi. Ada lagi yang terakhir ini menurut Slameto, dia di sini mendefinisikan tentang belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
Nah, penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan konseling atau action research in counseling yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia pendidikan, khususnya pemecahan masalah belajar seperti prestasi belajar rendah, lalu gangguan-gangguan belajar, seperti itu. Nah, untuk itu, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan bimbingan konseling dengan bentuk bimbingan kelompok, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan, pendekatan baru dalam belajar dan untuk memecahkan masalah belajar. Penelitian tindakan ini dirancang dalam 2 siklus, dilaksanakan tindakan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Jadi, bimbingan dilakukan 4 kali, keempat tahapan tersebut yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga pemantauan atau pengamatan, dan yang terakhir yang keempat itu adalah refleksi. Nah, kalau itu yang pertama saya akan coba sebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya jurnalnya adalah isinya itu mudah dipahami karena menggunakan kata-kata yang tidak terlalu sulit. Jadi untuk orang awam pun mudah mengerti apabila membacanya. Lalu untuk kekurangannya mungkin menurut saya pengetikannya masih agak kurang rapi, begitu aja. Nah, kalau untuk yang menarik menurut saya ini ialah di dalam jurnal ini terdapat pemecahan atau pemataan stigma masyarakat bahwa masyarakat banyak menganggap prestasi belajar itu ditentukan oleh intelijensi seseorang. Namun jurnal ini berhasil mematahkan stereotip orang bahwa prestasi belajar selalu dikaitkan dengan intelijensi seseorang, padahal faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu dapat bermacam-macam, seperti misalkan keadaan psikologis. Contohnya apabila siswa lagi menghadapi masalah yang menurut dia serius, dia akan jadi sulit konsen dan pasti prestasi belajarnya pun juga ikut menurun. Pengaruh lain juga misalkan seperti faktor fisik, misalkan ada siswa yang matanya mengalami minus, jadi dia rada sulit untuk melihat penjelasan guru di depan papan tulis. Nah, lalu hal lain yang menarik adalah bagi saya itu bahwa prestasi belajar tersebut sejatinya bisa berubah dengan pengkondisian tertentu. Jadi tidak selamanya orang itu dianggap tidak pandai. Dengan latihan serta bimbingan yang tepat dan benar, pasti prestasi belajarnya bisa berubah pada arah kemajuan sedikit demi sedikit. Oke, kesimpulan jurnal ini masih bisa relevan dan digunakan untuk acuan sekarang tahun 2020, yang mana isi jurnal ini menerangkan tentang pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Jurnal ini mampu mematahkan stigma masyarakat bahwa seseorang itu selalu diukur prestasi belajarnya hanya melalui intelijensi semata, padahal banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor psikis, fisik, lingkungan, dan lain-lain. Untuk penggunaan kata-kata dalam jurnal ini juga mudah dipahami walau oleh orang awam sekalipun, namun masih ada beberapa kata yang sedikit typo atau salah pengetikannya, serta pengetikannya mesti kurang rapi lagi menurut saya. Um, Referensi dari jurnal ini kebetulan menggunakan banyak referensi lama, yaitu seperti tahun 90-an begitu. Baik, sekian dari kelompok kami hasil review jurnal kami. Terima kasih yang bagi sudah menonton. Berikut kami undur diri. Saya Muhammad Rifani dan teman saya Nicholas Bastian Tarigan dan rekan saya Fira Ningtyas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.